Kafroska, putriku. Di sebuah desa yang jauh di sana, hiduplah keluarga yang baik dan rajin. Mereka punya seekor sapi bernama Buryonka dan putrinya Kafroska. Mereka semua hidup bahagia dan saling menyayangi. Tetapi maut mengetuk pintu mereka. Kematian datang dan membawa orang tuanya ke dunia lain dan meninggalkan Kafroska kecil. Dan Kafroska kini menjadi yatim piatu. Hanya sapi yang tersisa setia bersamanya dan menjaganya. Dan sementara itu, Bobilika yang sedang lewat melihat seekor sapi yang sehat, muda, dan tanpa pemilik. Dia menarik sapi itu untuk dibawa pulang. Lalu akan kubawa pulang anak ini ke rumah. Ini tempatmu. Bobilika memiliki 3 anak perempuan, bermata 1, bermata 2, dan bermata 3. Ini dia anak-anak, perkenalkan si yatim piatu, Kafroska. Dia akan tinggal di Kafroska. Orang tuanya memandang putri mereka dari dunia lain. Bagaimana agar kita bisa membantunya? Kafroska, sekarang sapi yang akan menjaga dan membantumu. Kafroska! Kafroska! Mereka memukuliku, Buryonuska. Aku sungguh sedih. Jangan biarkan aku menangis. Jangan menangis, Kafroska. Masuklah ke telingaku dan keluarlah dari sisi yang lain. Kafroska, putriku. Hah? Kafroska menjadi cantik. Kenapa pipimu kemerahan? Kenapa rambutmu jadi panjang? Kenapa matamu bersinar? Lalu Bobilika berpikir, bagaimana bisa gadis itu menjadi cantik hanya dalam 1 malam? Sepertinya seseorang membantunya. Lalu dia memberi gadis itu tugas yang tak mungkin dapat diselesaikannya. Menenun baju, membuat kapur, dan memutar tabung. Kerjakan pagi hari. Dan dia menyuruh si mata 1 untuk mengawasi anak yatim itu. Bobilika dan putri-putrinya iri dengan kecantikanku. Mereka ingin membuatku lelah dengan memberi tugas yang tidak mungkin kukerjakan. Kafroska, katakan, siapa yang membuatmu menjadi cantik?
izinkan aku untuk mengepang rambutmu. Mata mengantuk, mata tertidur. Jangan menangis, Crouch. Aku akan membantumu. Masuklah ke telingaku dan keluar dari sisi yang lain. Bobelika mengharapkan jawabannya, tapi sia-sia. Si mata satu tidak tahu apa-apa. Bobelika mengambil tugas itu dan memberikan 5 keranjang baru lagi untuk dikerjakan. Dan dia menyuruh si mata dua untuk mengawasi anak yatim itu. Mata tidur, mata mengantuk. Tapi si dua mata juga tidak tahu apa-apa. Bobelika menjadi marah dan memberi Kafroska lebih banyak tugas daripada yang sebelumnya. Mata tidur, mata mengantuk. Tapi Kafrosechka lupa bahwa saudari bungsunya bermata 3. Dia masuk melalui telinga sapi dan menemukan dirinya berada di dunia lain. Ibu dan ayah sedang menunggunya di sana. Jangan sedih, putriku. Tugasmu sudah selesai. Dan ini kita bertemu untuk terakhir kalinya. Kak Braska, aku melihat semuanya. Sapi itu yang telah menolongmu. Kita akan potong sapi itu. Jangan menangis, Crouch. Jangan makan dagingku. Kumpulkan tulangku lalu kuburkanlah. Lalu pohon apel itu tumbuh di pagi harinya. Sementara Sarevich, seorang raja, sedang berburu di hutan sebelah. Pohon apel yang bagus. Aduh, siapa itu? Ganteng sekali. Hah! Gadis-gadis, siapa yang bisa memberikan apel ini untukku? Ambilkan apel itu, potong pohonnya. Tuanku, ini apel untukmu. Kumpulkan barang-barangmu gadis, bawa gaun dan selimutmu. Kita akan pergi ke istana. Raja yang terhormat, aku tidak punya apa-apa. Aku tidur di tikar dan selimutku hanyalah anyaman. Aku punya banyak barang bagus di sana.
membawa ular yang akan menggigitmu. Raja macam apa kau? Kami belum pernah melihatmu. Akhirnya, Kafrosetska dan sang raja hidup bahagia untuk selama-lamanya. Orang tuanya dan sapinya, Buryong, bahagia melihat Kafrosetska dari sana. Aku akan menceritakan 3 kisah. Kisah tentang seekor beruang besar, raja dari binatang buas yang ada di sana, di taiga. Saat itu musim semi telah datang. Beruang tidur di sarangnya sepanjang musim dingin. Dan di musim semi, sarangnya meleleh. Musim semi telah datang, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Mengapa tupai memiliki garis di punggungnya? Tidak ada beri, bahkan kacang. Lalu si beruang itu pergi ke hutan mencari makanan. Ya, Tapi makanan beruang seperti beri dan kacang-kacangan semua pada layu. oh, Beruang itu melihat potongan kayu tua. aku akan beristirahat di sini sebentar. Ternyata ada lubang tupai persis di bawah kayu itu. Dan beruang itu hampir saja menghancurkan sarang tupai itu. Hei, siapa di sana? Keluar! Halo Tuan Beruang Besar, apa yang kau inginkan? Hai tupai. Mungkin kau punya sesuatu yang bisa dimakan? Tunggu sebentar. Tupai itu menyimpan buah dan akar di lubangnya sejak dari musim gugur. Baik, aku punya ini. Lalu tupai itu mulai berlari bolak-balik. Di sini dan di sana. Di sini dan di sana. Di sini dan di sana. Di sini. Di sana. Di sini dan di sana. Di sini. Di sini. Baiklah, itu saja beruang. Sudah tidak ada lagi yang tersisa. Aku tidak butuh apa-apa lagi. Aku kenyang. Kau mungkin binatang kecil, tupai. Tapi kau sangat baik. Apa yang terjadi? Aku telah mengelus punggungmu. Tidak terlalu buruk. Tidak terlalu buruk. Ya, dia kabur entah kemana. Hei, terima kasih banyak. Tupai yang baik. Ya, dan sejak itu semua tupai punya garis di punggungnya. Begitupun anak-anak mereka dan keturunan mereka. Dan ketika mereka ditanya, dari mana garis-garis indah itu berasal? Mereka akan menjawab, Kita punya garis di punggung karena si beruang besar. setelah musim semi yang dingin, musim panas yang kaya akan buah beri, madu, dan kacang-kacangan mulai tumbuh. Oh, panas sekali.
Ya, di sana banyak makanan, tapi matahari begitu menyengat. Beruang itu bersembunyi di bawah pohon untuk menghindari panasnya matahari. Asal mula seekor ikan mas krusian menjadi tipis. Seekor ikan mas krusian tinggal di danau dan dia adalah seorang pembual dan pengganggu. Tiba-tiba beruang muncul di tepi danau. Halo beruang, apa yang membawamu kemari? Hai ikan, aku datang untuk minum. Cuaca panas sekali. Seperti kau tahu, buluku hangat dan matahari sangat membakar. Kalau begitu masuklah ke sini. Di sini segar sekali. Tidak, terima kasih. Kau memang harus hidup di air dan aku di darat. Tentu saja, kita punya hidup masing-masing. Kalau aku dapat hidup di pinggir pantai dan di dalam air. Di sini, di sana, di sini, di sana, di sini, di sana. Aku juga bisa hidup di sana, di sini, dan di sana. Tapi aku tak Ayo mau. kita adu kekuatan. Kau masuk ke dalam air dan aku melompat ke pinggir danau. Yang menang adalah siapa yang bisa bertahan lebih lama. Pasti sangat seru. Bagaimana? Apa? Apa kau bilang? Kau ingin aku berdebat dengan ikan? Pergi sana. Kau takut rupanya, penakut. Siapa? Aku. Siapa lagi? Tentu saja kau bodoh. Baiklah, tunjukkan padaku. Aku sudah di sini. Sekarang giliranmu. Oh, ikan yang nakal. Tapi beruang tidak mandi tentunya, atau berendam. Ayolah pemberani. Masuklah ke dalam air dan basahkan kepalamu. Aku tidak ingin menguji kekuatan kita lagi. Itu sungguh berlebihan. Aku hampir saja tenggelam karena ikan kecil itu. Ya Tuhan, aku bodoh sekali. Kau kalah. Ternyata kau pengecut dan lemah. Biarpun aku kecil, tapi aku kuat sekali. Yang tadinya ikan itu bulat dan tebal, lalu sekarang menjadi rata dan tipis. Berenanglah dengan bentuk seperti itu. Dasar kau tidak tahu malu. Ikan usil, ayo uji kekuatan kita. Menyelam, ayo. Bagaimana? Kamu suka itu sekarang? Setelah itu, semua ikan krusian tipis dan rata, serta anak-anak mereka dan semua keturunan dari mereka. Musim panas hijau yang cerah berubah menjadi musim gugur. Semua menguning dan hujan. Di ujung hutan penuh dengan kacang pinus yang banyak sekali dan menyehatkan. Beberapa burung terbang ke selatan, dan yang lain tinggal di wilayahnya sendiri. Untuk bertahan hidup di musim dingin yang kelaparan di taiga, seekor burung pelatuk harus mencari kacangnya sendiri. Asal mula burung pelatuk kurus. Beruang teman baik kita juga berjalan-jalan di sekitar taiga sambil menggoyang-goyangkan pohon pinus. Untuk persiapan tidur musim dingin nanti dengan perut yang sudah penuh terisi dengan makanan. Sungguh sulit untuk beruang tua sepertiku untuk membungkuk dan mengambil buah pinus yang jatuh. Seandainya saja mereka bisa mengumpulkan diri mereka sendiri, sungguh sangat memudahkanku. Selamat siang, beruang kesayangan kami. Halo, burung pelatuk. Apa yang kau lakukan dengan buah pinus itu? Aku telah membawakanmu biji buah pinus terbaik, dan aku bisa membawakanmu 10 lagi seperti ini. Di sini banyak sekali buah pinus.
Kau sebaiknya membantuku untuk mengambilnya. Tentu saja, aku akan membantumu beruang kesayangan kami. Tapi coba lihat, ada begitu banyak buah pinus di sini. Bolehkah aku meminta bantuan pada saudara-saudari dan teman-temanku? Tentu saja, ajak mereka semua untuk membantu. Hei, hei! Hei, hei! Ayo burung, ambil buah pinus itu. Hei, burung tutul, kamu kemana? Hah? Ini juga milikku. Dasar bodoh. Dasar licik. Baiklah, Rakus. Kau tidak akan pernah bisa segemuk aku dan juga sehat sepertiku. Ya, tentu saja. Mereka yang serakah dan licik tidak akan pernah bisa bahagia. Astaga, itu hebat. Bagus. Sejak saat itu, semua burung pelatuk serta anak-anak mereka dan semua keturunan mereka selalu kurus dan tidak akan pernah bisa gemuk. Lihatlah, beruang itu pergi. Kembali ke sarangnya untuk melewati musim dingin. Dia kembali besar dan tebal lagi. Jadi, tidak ada satu cerita hutan pun yang tidak bisa dilakukan tanpa beruang. Itu sebabnya dia disebut penguasa taiga. Suatu hari, ada seorang pria, dan pria itu memiliki seekor kucing. Kucingnya selalu membuat masalah, dan dia sangat rakus sekali. Kucing itu tidak bisa apa-apa selain bikin kerusakan. Akhirnya sang pria tidak tahan lagi. Dia mengambil kucingnya dan membawa ke dalam hutan yang jauh sekali, agar si kucing tidak dapat menemukan jalan pulang kembali ke rumah. Pria itu pergi jauh ke dalam hutan, yang bahkan dia sangat takut sekali. Dia lemparkan ke bawah bungkusan itu, lalu dia lari pulang ke rumah secepat kilat. Sang rubah yang sedang lewat melihat bungkusan itu, dan dia sangat penasaran apa yang ada di dalam bungkusan tersebut. Dan kucing ada di dalam sangat ketakutan sekali. Dia mendengar langkah kaki seseorang mondar-mandir di luar. Sang rubah berpikir, Biar ku bawa pulang dan membukanya di rumah. kucing dan rubah menatap satu sama lain. Mereka merasa takut dan saling curiga. Sepanjang hidupku tinggal di hutan, aku belum pernah melihat hewan sepertimu. Siapa kau? Hai, aku Kota Vavinovich. Aku telah dikirim untukmu dari hutan Siberia untuk menjadi gubernur. Ya, betul.
Gubernur. Gubernur. Betapa hebatnya kau gubernur kota V. Ivanovic. Kau terlihat baik dan sangat tampan dengan seragam itu. Bagaimana menurutmu, kota V. Ivanovic? Ayo kita menikah. Menikah? Siapa namamu? Aku, Lisa Veter Petrovna. Baiklah, Lisa Veter Petrovna. Baik, aku akan menikahimu. Lalu, hiduplah mereka bersama. Mereka sangat bahagia sekali. Siang dan malam menyanyi bersama dan bermain bersama. Kasihan sekali kau kota V. Ivanovic, kau pasti sangat lapar. Sepanjang malam kau mencoba mencari makan yang bisa dimakan. Baiklah, aku akan keluar mencari makanan. Kau tinggal di sini dan kumpulkan tenagamu. Sebentar lagi kita akan menjadi orang yang sangat kaya. Rubah pergi mengelilingi hutan, mengambil jamur dan melihat sekeliling. Lalu tiba-tiba dia bertemu serigala. Ayo Rubah, kenapa kau mengambil jamur yang bukan makananmu? Ya, aku tidak suka, tapi suamiku kota V. Ivanovic menyukainya. Apa kota Ivanovic? Kau belum dengar? Dia dikirim ke sini dari hutan Siberia untuk menjadi gubernur. Aku dulu gadis rubah, sekarang istri gubernur. Gubernur? Apa aku bisa bertemu dengannya? Kumpulkan saja hadiah ikan, daging yang banyak, taruh di hutan dan kau sembunyilah. Dia tidak akan memperhatikanmu. Dia kecil, tapi dia sangat pemarah. Jika tidak sesuai seperti yang dia inginkan, dia bisa mencabik seseorang menjadi berkeping-keping. Lalu sang rubah mengumpulkan biji ok. Tunggu, kenapa kau seekor rubah mengambil biji oakku? Bukan untukku, untuk suamiku, kota V. Ivanovic. Apa yang kau maksud suami? Dia dikirim ke sini dari hutan Siberia untuk jadi gubernur. Bisa tolong kau ambilkan itu? Aku tidak bisa meraihnya. Sekarang kau dengar aku rubah. Aku ingin bertemu gubernur. Kau kumpulkan saja ikan dan daging yang banyak, lalu letakkan di hutan dan kau sembunyilah. Kota V. Ivanovic tidak akan memperhatikanmu. Dia sangat cepat dan kejam. Tidak mungkin. Halo rubah sayang, apa yang kau mau? Aku butuh buah raspberry untuk suamiku kota V. Kota V. Ivanovic yang telah dikirim untuk kita dari hutan Siberia untuk menjadi gubernur. Tunjukkan padaku. Dia memang kecil, tapi dia sangat pemarah. Dia bisa mencabikmu menjadi 2 bagian. 2 bagian? Aku mau mengintipnya. Kau kumpulkan saja beberapa ikan dan daging, lalu letakkan di hutan dan kau sembunyilah. Maka kota V. Ivanovic tidak akan bisa menyakitimu. Kau bosan kota V. Ivanovic? Aku bawakan sesuatu untukmu. Kau tidak suka? Kau ingin sesuatu yang enak? Akan segera kau dapatkan. Hewan yang besar akan datang membawakan hadiah untukmu. Tidak usah takut. Mereka hanya mengintipmu lalu pergi. Tidak akan ada yang pernah bisa melihat gubernur sesungguhnya di hutan ini. Tidak mungkin. Kita tunduk pada rubah dan suaminya. Ya kau bisa pergi dan membuat dirimu dalam masalah. Jangan libatkan kami ke dalam masalah. Rubah menyuruh kita untuk sembunyi. Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Apa mereka sudah datang? Seperti apa gubernur itu? Tidak ada siapapun. Mungkin kita harus memberitahukannya. Hai, berhenti. Pergilah ke rumah rubah dan katakan padanya, kita sudah datang membawa hadiah. Datanglah ke sini bersama Kotafe Ivanovic. Aku diperintahkan untuk memberitahumu mereka sudah datang dengan hadiahnya dan mereka minta kau datang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana? Apa mereka sudah datang? Tidak ada siapapun. Seperti apa sang gubernur itu? Sepertinya dia agak kecil. Ayolah Kotafe Ivanovic, jangan marah pada mereka. Mereka membawakanmu makanan yang sangat lezat. Sekarang kau bisa mengisi perutmu dengan makanan yang enak. Tapi jika kau tidak suka dengan makanannya, kau boleh langsung menyerang dan memakan mereka. Hai, beruang, ada apa? Aku tak bisa melihat apapun. Ini bencana. Dia menangis terus-menerus. Aku takut dia akan mendatangi kita. Mau kemana kau? Sudah bosan hidup? Aku tidak tahan lagi. Aku harus melihatnya. Lari-lari sebelum gubernur mencabikmu jadi dua. Dan katakan pada yang lain, jangan membuat gubernur marah lagi. Pukulan apa yang kau berikan pada mereka, Kotafe Ivanovic? Mereka akan sangat lama sekali mengingatnya. Dan sejak hari itu, kucing dan rubah hidup berkecukupan dan hidup bahagia. Mereka datang, mereka datang, mereka membawakan hadiah. Mereka datang, mereka membawakan hadiah. Saat badai di suatu malam, ketika seorang pemilik rumah yang baik tidak mengharapkannya, Hei, siapa di sana? Hei. satu kata, cuaca buruk sekali. Deras dan lebat. Ya, saat musim dingin tiba, akan lebih buruk lagi.
pergi saja. Kalau begitu, mari kita bersama. Kelinci dan aku telah bersama selama 2 tahun. Sahabat baik. Jika kita bertiga melewati musim dingin akan jauh lebih mudah. Ya, mudah. Mudah. Akan lebih menyenangkan untuk membangun rumah. Membangun rumah akan sangat menyenangkan, tapi kita... Tidak tahu caranya. Begitulah cara mereka mengenal satu sama lain. Mungkin hujan tidak akan reda sebelum ayam pertama berkokok. Ya, mungkin. Di mana aku? Di dalam hutan tentunya. Tapi bagaimana kau bisa? Ke sini. Aku sedang berpergian. Aku terbang ke selatan. Aku sangat lelah jadi milik petani. Apa kau tahu? Petani itu bakal menyiapkan aku untuk jadi supaya berikutnya. Aku sampai jagokan karena memikir begitu. Kau tahu mengapa tidak tinggal saja Dan bersama mungkin kami? kau tahu caranya. Membangun rumah. Rumah? Gampang sekali. Seperti memecahkan telur. Ya. Dan akhirnya mereka hidup bersama, mempersiapkan musim dingin. Sang beruang membangun ternak lebah. Dengan sarang lebah, dia bisa minum teh dengan madu di musim dingin nanti. Sang serigala menangkap ikan dari sungai untuk dikeringkan dan dibakar. Hah? Tarik. Mereka menggigit. Ayo, ya ampun. Ya ampun. Dan sang ayam, ya, dia hanya menjaga taman. Nah, kawan-kawan, bukankah ide yang baik kalau kita membeli seekor sapi? Ya, seekor sapi itu ide yang bagus. Mentega. Daging sapi. Benar, kawan. Dari susu kita bisa membuat mentega yang bisa kita makan di musim dingin nanti. Baiklah, Ya, oke. baiklah. Dan mereka memutuskan untuk membeli seekor sapi. Ayo kau kelinci, jangan sedih saat kami pergi. Sang kelinci tetap menunggu di rumah. Kuka duduk dulu di atas sedak. Madu telah terjual seluruhnya dan mereka bahkan menjual lebah. 28 sarang laku terjual. Dan mereka membeli seekor sapi. Setiap pagi, serigala dan kelinci membawa sapinya ke padang rumput. Mereka menyaring krim dari susu dan mengaduknya menjadi mentega. Oh, tidak. Tidak. Mentega ini, kawan, ini luar biasa. Dan penyimpanan yang terbaik adalah di loteng. Tidak boleh ada yang menyentuhnya. Siapapun di musim dingin, kita akan menggunakannya sedikit demi sedikit dan menggoreng kentang di dalamnya. Bisakah kita mencobanya sedikit saja? Bolehkah? Saat musim dingin tiba, kita akan mencicinya. Sebelum saat itu, tidak. Dan jangan bertanya lagi. Ya, tentu saja. Patuhilah peraturan. Pada akhir musim gugur, mereka mengumpulkan sepanci yang penuh mentega. Halo kawan-kawan semua, selamat malam. Dari mana kau? Berasal. Aku adalah rubah yatim piatu yang ditinggalkan sendiri di dunia ini. Aku tidak punya tempat untuk pergi dan yang aku miliki hanyalah kendi kosong ini. Bolehkah aku tinggal bersama kalian? Ya, memang sulit untuk hidup sendiri. Betul sekali. Sudah 2 tahun ini aku tinggal di sini bersama kelinci. Dan tidak pernah membuat masalah. Kalau begitu tinggallah bersama kami, Rubah. Seperti kita ketahui, kawan-kawan, bahwa dalam kebersamaan terdapat kekuatan besar. Akhirnya sang rubah hiduplah bersama mereka. Sikapnya sangat baik dan ramah dan selalu mencoba menyenangkan semua orang. Serigala abu-abu datang dan dia akan menggigitmu. Oh, selalu yang disalahkan serigala. Salju. Mungkin sudah tiba Waktunya. untuk mengambil mentega kita dari loteng. Kita tidak boleh terburu-buru. Ini belum musim dingin. Masih terlalu dini. Baiklah, bagaimana dengan besok? Apa bisa? Ketika besok datang, kita akan pikirkan lagi. Hingga akhirnya rubah mengetahui tentang mentega. Mentega.
Kalian tidak akan mendapatkan mentega. Hei, apakah rubah yatim piatu itu ada di rumah? Ya, dia di rumah. Dia akan segera kembali. Katakan padanya untuk datang ke pesta ulang tahun Musang dan buatkan nama untuk anaknya. Kita akan memberitahukan padanya. Jangan khawatir. Rubah, seseorang telah datang ke sini untuk mengundangmu dan buatkan nama untuk si anak Musa. Baiklah, aku pergi. Aku telah mempermainkan dan mengecoh mereka, tapi mereka tidak sadar. Rubah menemukan pohon besar yang kosong dan menyembunyikan mentega di sana. Ceritakan, bagaimana mereka menjamumu? Aku diberikan kue ikan goreng diisi dengan mentega cair. Dan nama apa yang kau berikan pada bayi Musang? Primo, Keesokan harinya, hal yang sama terjadi. Aku diundang lagi ke pesta ulang tahun. Jadi apa nama yang kau pilih kali ini? Medio. Dan di hari yang ketiga, Rubah mengambil mentega yang tersisa. Sekarang nama apa yang cocok untuk sang bayi? Finalio. Dan akhirnya, salju pun turun. Mungkin sudah saatnya hari ini kita bisa makan mentega kita. Ini sudah lama sekali. Sangat lama. Sekarang waktunya. Hei Rubah, ambilkanlah mentega itu di loteng. Siapa? Aku? Lalu sang rubah yang licik berusaha untuk menghindar. aku belum pernah memanjat tempat setinggi ini seumur hidupku. Sungguh ini menakutkan. Aku takut jatuh, kakiku patah. Mentega itu tidak ada di tempatnya. Bagaimana bisa terjadi? Lalu di mana mentega kita? Mentega kita kemana? Ini aneh sekali. Kemana perginya mentega itu? Mana menteganya? Aku sangat Makan ingin. mentega itu. Sekarang kita harus menemukan si pencuri dan menghukumnya. Ya, temukan pelakunya dan harus dihukum. Tentu saja, tapi bagaimana? Kita mulai dengan membakar api unggun dan kita semua tidur mengelilinginya. Perut yang sudah memakan mentega itu akan mencair karena panasnya api. Seperti itu. Akan keluar, perut akan seperti itu. Sama seperti telur. Bangun! Bangun! Ada apa? Kawan-kawan lihat. Dia yang Kita memakan telah mentega menemukan kita. si pencuri. Dia yang mencuri mentega kita. Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sebuah kesalahan. Tolong, aku tidak memakan mentega kita. Aku tidak memakan katamu. Lalu ini apa? Dasar kau pencuri mentega. Tidak, aku tidak memakan mentega itu. Percayalah, Ada yang tidak saudaraku. beres di sini. Ya, kita harus memeriksanya lagi. Periksa lagi. Tidak perlu dicek lagi. Semua sudah jelas. Kita tidak perlu mengecek apapun. Semuanya harus dicek 2 kali. Tentu saja. Semuanya harap mendekat ke api. Ayo. Aku tidak memakan mentega. Aku tidak memakan mentega kita. Apa ini? Aku tidak memakan mentega sedikit Sudah pun. kubilang pada kalian semua. Dia inilah yang memakan mentega kita. Bagaimana bisa? Besok pagi kau pergi dari sini beruang, menjauh dari rumah kami. Kami tidak butuh pencuri. Besok pagi kau harus sudah angkat kaki dari sini. Kenapa seperti ini? Aku tidak memakan mentega itu. Kenapa aku diasingkan? Ayo. Ayo. Hati-hati. Oh? Jangan. Tunggu. Ayo kita pergi.
Bangun, pergi dari sini, pergi dari rumah kami. Jangan pernah kembali lagi. Kembalilah ke asalmu. Dasar kau pencuri mentega, kami tidak mengharapkan kau kembali. Lihat itu. Aku akan membersihkan salju. Ayo kita pergi. Memotong kayu. Di mana? Di mana semua mentega itu? Aku menyembunyikannya di sini. Oh, rasakan itu. Jangan gigit aku. Rasakan itu. Pergi kau. Dasar pencuri. Pergi kau. Pencuri, Pergi kau. rasakan itu. Begitulah akhirnya sang rubah mendapat hukuman karena telah menjadi licik dan tamak.